Ya, silakan. Suara tadi kasih besar ya. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprianto Stambuk, P3B1 1903, selaku mahasiswa dari SKB 2, yang memprogram SKB 2. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya SKB 2, yaitu tentang rumah kos. Yang pertama mungkin saya akan memperlihatkan denah, yang dimana denah lantai satunya seperti yang terlihat di gambar. Itu saya menggunakan bentangan, setiap bentangannya saya menggunakan bentangan 430 kali 3 meter. Untuk denah lantai satunya ini, seperti yang terlihat di sini, ada kolom yang kosong, itu di sini dipergunakan sebagai parkiran. Dan untuk ruangan selanjutnya, di lantai satu itu hanya menggunakan 5 ruangan. Dan untuk kolomnya saya menggunakan kolom 23 kali 33 cm. Terus untuk bentuk dari bangunan ini sendiri itu saya menggunakan bentuk bangunan yang simetris, artinya beban dari kiri kanannya itu nampak seimbang agar di konstruksinya mungkin lebih seimbang juga. Terus yang seperti yang terlihat di sini, dari titik 0,00-nya itu saya mengambil dari atas lantai, itu atas lantai kamar dengan selasar. Untuk lantai selasar dan kamar ini memiliki 3 lantai yang sama. Terus masuk kepada bagian WC, mungkin WC-nya itu dari atas lantai atau titik nolnya itu turun 3 cm. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah WC-nya. Itu berada tepat di samping pintu kamar kos. Dan untuk tangganya sendiri, untuk akses tangganya, saya menaruhnya di belakang. Ya, seperti yang terlihat di sini, pintu masuk. Kemudian untuk mengakses tangga itu harus ke belakang. Dan di belakang juga saya menaruh taman. Seperti yang tampak ini. Terus menuju ke lantai 2-nya yang seperti saya bilang tadi, untuk ruangan di atas parkiran itu saya gunakan sebagai kamar kos. Dan kemudian di sini terdapat void untuk akses cahaya mungkin masuk. Terus ada juga terdapat di depannya terdapat jendela untuk ruangan kamar yang paling depan terdapat jendela di depannya. Itu untuk satu kamar yang bagian depan itu terdapat 3 jendela, sedangkan kamar yang lainnya itu hanya 1 jendela. Terus mungkin pada bagian antara jendelanya ini, antara kolom utama dengan kolom utama, yang di tengahnya ada jendela, itu saya menaruhnya kolom praktis 15-15. Itu mungkin untuk memperkuat struktur dari bagian sini, mungkin agar tidak bermasalah sama jendelanya. Terus untuk kamar mandinya saya gunakan luas 2 meter kali 180 untuk luas kamar mandinya. Terus di belakang juga terdapat tempat laundry untuk penghuni kos. Yang laundry itu hanya pada lantai 2.
Lanjut pada potongannya mungkin saya mulai dari atapnya mungkin untuk potongan, yaitu tepatnya pada potongan AA, yang potongan AA itu menghadap ini, itu menghadap belakang bangunan. Seperti yang tampak di sini, saya mulai pada atapnya mungkin. Untuk rumah kos yang saya desain itu menggunakan rangka atap UMP, dan atapnya atap spandek, dan di antara dua atap ini mungkin ada nampak roof skylight atau atap yang difungsikan untuk pencahayaan pada masing-masing ruangan. Terus untuk floor-nya saya menggunakan floor 18 kali 33 cm. Terus untuk balok lantainya saya menggunakan balok lantai 21 kali 30 cm. Dengan perhitungan mungkin saya ambil seper 13 dari bentangan. Terus saya dapat bulatnya 21 kali 30 cm. Kenapa mungkin saya menggunakan pada dominannya pada perhitungan entah itu slope, kolom, atau balok, saya menggunakan seper 13 itu supaya saya ambil tengahnya mungkin. Untuk dia kalau saya ambil terlalu besar mungkin terus biaya, atau sambil terlalu kecil mungkin tidak dapat strukturnya, itu saya menggunakan seper 13 supaya tengah-tengahnya, supaya mungkin hemat biaya ataupun hemat biaya tapi strukturnya dapat juga. Seperti itu. Mungkin dari sini saya lihat ini atap kaca, dan di sini terdapat potongan atapnya yang menggunakan rangka atap UMP. Dan untuk ring bulknya saya menggunakan ring bulk 20 kali 29. Terus untuk titik 0,0-nya seperti saya bilang tadi itu diambil dari atas lantai 1 untuk titik 00-nya. Terus mungkin masuk pada potongan BB, dan mungkin agak sedikit lain mungkin bagian potongan BB, karena saya mengambil potongan itu bentuknya seperti ini, tidak lurus, beloknya di sini. Dan dapat pada garis merah ini adalah titik pembelokan potongan. Saya sedikit jelaskan mungkin bagian UMP-nya di sini. Ini adalah rangka dari atap UMP yang kalau dilihat mungkin ini tidak nampak masuk di dalam campuran di dalam bata di sini. Di dalam bata, dan batanya ini di atasnya sini untuk segitiganya di sini, sepanjang segitiga di sini saya menggunakan coran untuk menempel dari rangka atapnya ini. Terus untuk rangka atapnya ini memiliki pengikat yang warna kuning ini. Itu untuk supaya struktur dari rangka atapnya tidak goyang. Terus untuk bagian skylightnya mungkin saya nampaknya seperti ini. Ada beberapa skat dari tiap-tiap atap yang artinya tidak bersambung. Untuk skatnya itu terdapat pada bagian ring bulk, setiap ring bangunan bagian sini itu atapnya tidak langsung menyatu gitu. Dan untuk jaraknya mungkin dari tiap-tiap atap skylightnya itu saya pakai jarak 24 cm. Dan ini ring bulk ini campuran dak beton untuk jalur air. Dan untuk atapnya ini dia memiliki kemiringan yang diusahakan agar airnya dapat turun, artinya tidak menetap atau tidak menggenang di atas. Terus di sini terdapat akses untuk dari air hujan turun ke bawah, dan di sini saya lagi dengan
apa ini, dengan beton supaya mungkin takutnya air jatuh hujannya ini tidak merembes sampai di tangga mungkin. Seperti yang nampak begini. Terus untuk tinggi lantai 2 itu saya menggunakan ketinggian 3,93. Nah, untuk bagian depannya, bagian belakangnya mungkin yang bagian sini itu saya gunakan kawat terang karena di belakangnya sini difungsikan sebagai garden atau taman belakang yang terangnya itu terbentuk dari besi hollow 5 kali 5 cm. Dan ini kawat terangnya. Terus untuk dinding batanya, untuk kawat terangnya ini tidak menempel sampai di tanah. Itu saya kasih naikkan dulu bata setinggi 1,50, 1,5 meter. Kemudian menyusun terang sampai lantai 2. Terus bagian slope-nya mungkin saya jelaskan di sini. Slope-nya saya menggunakan slope 20 kali 25 cm. Itu perhitungan yang saya gunakan itu seperti 13. Nah, terus kita masuk mungkin bagian tampaknya. Bagian lihat tampaknya seperti ini. Ini tampak depannya, ini tampak samping kirinya. Untuk yang menonjol ini, itu keluarnya itu 50 cm, itu yang ini, tampak sampingnya. Dan untuk tampak depannya, supaya yang tampak itu ada teras kecil. Terus untuk atapnya ini. Terus untuk tandon towernya saya tidak gambarkan towernya, tapi towernya itu berada di sini untuk towernya. Terus lanjut ke tampak belakang. Nah, tampak belakangnya yang seperti saya jelaskan tadi itu dapatnya seperti ini. Untuk bukaan di sini saya tidak terlalu bukaan karena ada tempat laundry di sini. Nah, untuk kawat terangnya. Nah, ini untuk di belakang tangga ini. Ini terdapat bukaan itu paving. Terus ini tampak samping kanan. Mungkin masuk di bagian atapnya. Yang seperti jelaskan tadi, atapnya itu saya pakai skema atapnya itu dia menurun menurun ke belakang atau ke depan. Takutnya mungkin itu tadi. Saya jangan sampai kalau bisa pakaikan samping kiri kanan itu dia mengganggu tetangga mungkin, atau dia mengganggu tetangga mungkin. Nah, ini untuk dak betonnya, ini air hujan turun itu larinya ke sini, yang dak beton ini, terus keluar di sini. Ada saluran air di sini. Nah, di sini untuk tower yang seperti saya jelaskan tadi, towernya itu saya tidak gambar. Dan untuk rangka atapnya mungkin tampaknya seperti ini. Di sini rangka atap UMP-nya itu masuk sekitar 10 cm di dalam beton. Nah, mungkin tampaknya seperti ini. Itu diikat, dan itu diikat sama beton bertulang. Mungkin saya pakai 15 kali 15 saja. Dan ini yang warna merah itu kawat pengikat semacam besi mungkin. Itu dari atap sini, dari ujung sini sampai tengahnya itu terikat
supaya mungkin pada saat ada guncangan tidak terlalu mengubah rangka atapnya. Dan ini untuk rangka holownya, untuk rangka hollow atap skylightnya itu saya gunakan 50-50 dengan panjang 1,5 1 meter 20. Ini seperti saya bilangkan tadi, dia bagian atap segitiganya, bagian sininya mungkin itu terdapat campuran untuk masuknya dari rangka atap lantai ini. Ini detail A-nya, detail B-nya, bagian skylight, dan ini bagian atapnya detail C. Terus masuk pada bagian kusen. Seperti yang saya lihat di sini, saya menggunakan pertama mungkin bagian kusen pintunya, kusen pintu maupun kusen jendela. Saya hanya menggunakan dua jenis kusen pintu dan jendela. Ini kusen duanya, kusen pintu duanya. Ini kusen pintu satunya untuk akses masuk ruangan kos, dan ini untuk masuk gedung kos. Nah, di sini mungkin ada kenapa mungkin tidak ditaruhkan seperti ini kalau 15, karena saya rasa untuk bentangan 3 meter ini sudah cukup dalam menopang, sudah cukup kuat mungkin strukturnya untuk jendela ini, kusen jendela jadi berpengaruh. Saya hanya menggunakan bantuan balok 15-15 untuk setiap sudutnya, itu hanya pada jalur ini, jalur horizontalnya. Dan untuk yang di sini saya tidak menggunakan balok 15-15. Ini dari kusen lantai 2 tidak jauh berbeda dengan kusen lantai 1 seperti yang terlihat ini. Terus masuk pada bagian rencana balok lantai. Rencana balok. Nah, untuk rencana balok seperti yang pertama sini saya hanya menggunakan dua jenis balok, yaitu B1 dengan ukuran 20 kali 21 kali 30 cm dan B2 15 kali 15. Dan untuk B1 ini sebagai balok utama atau balok induk itu membentang sepanjang struktur ini antar kolom utama. Dan untuk bagian B2 yang 15 ke 15 itu saya hanya pergunakan pada kamar mandi untuk kolom praktis. Dan untuk bagian rencana kolom, slop, dan fondasi seperti yang tampak ini pemasangan batu kosong yang larinya itu dari pinggir bibir fondasi itu 10 cm pas batu kali. Dan ini kolom 23 kali 3 yang berfungsi sebagai kolom utama. Ini slop 18 kali 33 untuk slopnya. Ini kolom praktisnya. Dan untuk yang merah-merah ini gambaran bagai portlatnya. Terus masuk pada balok lantai. Balok lantai 1. Untuk balok lantai saya taruh, kan fungsinya untuk balok lantai itu supaya dapat menahan struktur di atas supaya dia tidak mengganggu dari struktur atau ketahanan dari kusen yang fungsi dan menopang itu dia tahan beban dari beban atas supaya dia tidak mengganggu kusen. Yang sampai mungkin kalau tidak ada balok lantainya itu struktur kusen dia mengganggu, mungkin seperti ada lendutan, retakan, mungkin itu fungsinya balok lantai.
Dan untuk tiap balok KP-nya ini sesuai fungsinya saya gunakan pada masing-masing atas kusen. Terus mungkin masuk kepada detail tangga. Ini bina tangga, itu saya menggunakan 20 anak tangga. Dari sini naik kayak gini. Kemudian ini dari lantai 2 ke lantai 1, itu turun. Terus untuk potongan BB-nya, potongan BB saya yang tambah di sini. Sebelum itu mungkin saya menjelaskan untuk sebenarnya tangga apa yang saya bikin ini. Dan ini saya baca ini. Ini untuk struktur tangganya saya menggunakan baja profil. Itu bukan dark beton. Kayak untuk saya coba mungkin bikin yang baru mungkin. Itu baja profil membentang sepanjang tangga ini. Nah, kemudian disusul untuk anak tangganya. Untuk anak tangganya ini saya menggunakan konstruksi kayu. Ini kayu. Semua ini yang saya polakan garis-garis ini kayu. Dan untuk yang hitam-hitam ini adalah plat besi yang jelas yang menempel pada rangka utamanya dari tangga yang menempel di ujung. Ini kemudian dari baja yang jelas besi plat yang di belah sini, kemudian menyusul dimasukkan kayu. Nah, ini untuk ring tangganya bisa gunakan ring hollow 4x4. Kemudian ada dari railing tangganya. Dan untuk bordesnya itu saya gunakan ukurannya 90 dengan luas 90 cm. Lihat mungkin ini potongannya. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin bagaimana bentuknya, sebenarnya bagusnya seharusnya dibikinkan isometrinya, tapi saya belum sempat bikinkan isometrinya, jadi kurang tahu mungkin bagaimana bentuk tangganya. Dan ini untuk PTLA-nya itu terdapat di sini di lantai 2. Saya memperlihatkan bagian balok tangganya ini. Nah, untuk sebenarnya pertanyaan bagaimana baja profil ini mengikat kepada beton ini. Itu saya gunakan untuk sambungannya seperti ini. Dan untuk pihak ujung dari baja profil ini di sini maupun di sini itu ada struktur pengikatnya, yaitu ini. Yang warna pink ini plat besi yang jelas dan mengikat dengan ini. Kemudian untuk strukturnya itu diikat sama baut. Jadi baut ini masuk. Tapi untuk bautnya itu hanya berada pada ujung-ujungnya. Itu di sini sama di sini. Bagian sini. Tidak membentang seperti ini. Demikian bagian sini. Karena dari rangkap baja profilnya tadi dan membentang sebagian sini. Jadi sini hanya ada di sini pengikat pengikat tangganya. Terus yang terakhir mungkin dari gambar saya menjelaskan detail-detailnya. Mungkin detail pas batu pecah dengan skala 1:50. Ini pas batanya, lantai keramik, space-nya 5 cm, dan pasir bawah lantai, soft 20x25, dan tanah, pas batu pecah, batu kosongnya, kemudian pasir dan tanah keras. Dan ini untuk detail softnya menggunakan besi
dan 4 besi polos dengan jarak 12, besi papan dengan jarak 105 untuk dan untuk selimut betonnya itu berjarak 2 cm. Ini bagian lapangannya dan bagian tumpuannya. Dan ini untuk balok B1-nya. Yang B1-nya dengan ukuran 21 kali 30 cm. Ini balok B2 yang balok 15. Dan ini detail kolomnya maka 8 besi polos dengan jarak 12 cm, besi lap untuk lupa namanya, untuk besinya yang ini itu menggunakan besi papan polos dengan jarak 20 cm. Ini untuk balok latihnya sama dengan kolom ini, karena dia saya gunakan 15. Mungkin dari gambar saya itu yang saya dapat informasikan dari gambar saya. Mungkin dari saya, terima kasih. Oke ya. Assalamualaikum Afrianto. Waalaikumsalam, Pak. Judul rumah apa nih? Rumah kos, Pak. Oh, rumah kos ya. Iya, Pak. Berapa luas bangunan? Pak? 12 meter, Pak, lebih. Apanya tuh? Panjang atau lebarnya? Untuk panjangnya, Pak. Panjangnya? Iya, Pak. Kalau untuk lebarnya 8 meter. Lebih 8 meter 10. 8 meter 10. Terus jarak antar kolomnya Afrianto berapa? Kalau jarak antar itu 430 sama 3 meter. 430 kali 3 meter. 430 kali 3 meter. Iya, Pak. 430 kali 3 meter. Iya, Pak. 430 kali 3 meter. Rendah sekali ya. Seharusnya untuk bangunan 2 lantai kasih panjang-panjang lagi ya. Kan ini kita tidak dibatasi oleh luas lahan, ya kan? Kemarin ada memang aturannya ya dari Ibu Koordinator. Kalau untuk aturan naik luasnya itu kan tidak, Pak. Dari kita sendirinya. Bisa jika kamu pakai 3 meter, tapi apa ya, berkesan kurang efektif karena ini kan bangunan 2 lantai. Dan sebenarnya juga kita mau lihat perletakan balok anakmu. Ya, kalau 4 kali 3 itu kan ada kecenderungan kamu tidak menggunakan balok anak sehingga tidak terlihat. Oke, terus berapa dimensi kolomnya Afrianto?
23 kali 33, Pak. Dari mana itu dapatnya? Dari seper 13 dari jarak bentangan ya. Bulatnya saya dapat 23 kali 33. Oke, kalau slope-nya mana potongan tak? Ini, Pak. Kalau untuk slopnya 18 kali 33 juga. Jadi 18 kali 33. Dari mana itu rumusnya? Kalau untuk rumusnya, Pak, saya ambil juga dari seperti Pak. Ya, rumusnya bagaimana? Sebutkan saja rumusnya. Rumusnya itu kalau untuk tingginya sama dengan tinggi kolom, dan untuk lebarnya saya menggunakan lebih lebar dari temboknya. Kalau balok anak tak, kalau balok utama, sorry, balok utama, sana yang lantai di bawahnya plat lantai. Berapa ukurannya dan dari mana didapatkan? Balok anaknya itu pas sama peruntukannya untuk baloknya itu saya gunakan seper 13 Pak. Oh, per 14 untuk bagian atasnya, karena untuk hitungannya dari atas ke bawah itu makin kecil makin kecil hitungannya. Mungkin di sini seper 13, mungkin bisa di atas seper 13 atau seper 14 bagian sini. Ini saya gunakan seper 15 karena untuk bagian atasnya mungkin tidak terlalu membutuhkan struktur yang besar, mungkin bisa yang lebih kecil supaya ada hemat biaya, Pak. Jadi karena di atas ini hanya ada topang atap dengan pas batanya untuk segitiganya atap. Jadi saya gunakan 15 dapat 2 kali 9 untuk baloknya. Oke, kalau ring bulk, Sifat baloknya 20 kali 29, Pak. Dari hitungan seper 15. Seper 15 dari jarak bentangan. oke. Tinggi atap tak berapa? Tinggi atapnya itu 182. 180 lah, Pak. Karena di sini Pak, itu ada lebihnya dari kuda-kudanya, Pak. Kalau untuk tinggi atapnya Kalau tampak sampingnya mana? Ada nggak yang terlihat rangka kuda-kudanya? Tampak samping, potongan apa gitu yang terlihat kuda-kudanya. ini, Pak. Harus ada keterangan di situ, Om. Oke, besar, Pak. Bentar, Pak. Ya, berapa ukurannya? Kalau untuk tinggi dari sini ke ujung timbal itu 182, Pak. Nah, coba jelaskan Bapak rangka atapmu itu. Yang di tadi, yang di potongan. Ini, Pak. Untuk
Rangka atapnya itu sudah saya bilang tadi, untuk rangkanya menggunakan rangka baja UMP. Jadi sepanjang dari apa beton ini yang ya tampak ini, itu beton ini dari ini itu udah hanya menggunakan rangka rangka atap UMP. Kemudian ada struktur dari pengikatnya. Nah, struktur pengikatnya itu ini ada semacam tali baja yang mengikat dari ujung untuk masing-masing rangka atap UMP-nya ini. Terus untuk setiap dari ujung rangka atapnya ini, setiap 10 cm itu dia masuk di beton sini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, masuk sini. Itu tujuannya untuk supaya rangka atapnya ini dia diikat sama beton. Jadi supaya tidak lari-lari untuk semuanya ini. Masuk 10 cm di sini maupun di sini. Kemudian untuk atapnya saya gunakan atap spandek untuk yang atap ini. Oke. Coba kamu buka ini, buka internet, bisa nggak? Bapak mau lihat itu eh, rangka UMP itu. Buka internet, Pak. Google. Baru share di sini. Bapak mau lihat. Berarti kamu stop screen dulu ini. Stop screen dulu ini. Baru buka Google, baru share screen. Klik UMP itu. Ini Pak. Ini apa ini? UMP ya? Ya Pak, ini Pak. UNP. Oh, UNP. Oh, UNP ini ya? Saya kira UMP Pak. UNP. UNI apa UNP? Oh. Kenapa kok nggak pakai CNV? Apa? CNV. Coba situ klik CNV. Bukan di sampingnya saja, di sampingnya nanti kita perbandingkan. Iya, Pak. Di sampingnya saja kamu klik, di sampingnya. Aduh. Di sampingnya saja tuh, di Google itu ada tanda plus. Ya, nanti kita perbandingkan. CNP Pak. CNV, CNP ya, CNP, coba. Hmm. Nah ini. Hmm. Kemarin kita diskusikan apa? Kalau untuk bisnis kemarin Pak pakai UNP Pak. Eh, Yang ini. enggak. CNP. Perasaan CNP deh, Bapak. Kita diskusikan. Mana tadi UNP-mu? UNP tak mana?
Hmm. Hmm. Ini Pak. Hmm. Hmm. Nah, kemarin kan kita sudah diskusikan yang sama Tahir ya. Ya, Pak, Kemarin kan Pak. sama Tahir tuh. Ya, Pak. Eh, pakai CNP saja, jangan pakai CNP, pakai CNP saja, jangan pakai UNP. Hmm. Bapak Ya. bisa salah dengar Pak ya Pak. Heeh. Soalnya menurut saudaranya Bapak, UNP itu dia berat. Berat. Kalau dipikul itu butuh 2 orang. Gitu. Ya. Kemarin persen kita sudah diskusikan pakai CNP saya. Nah, itu berarti CNP ya. Ruko-ruko itu sering pakai CNP. Oh, gitu. Kayak Heeh. bahannya kayak Hah? lebih ringan CNP Pak. Kenapa? Bahannya kayak lebih ringan CNP memang Pak. Oh, kanal C berarti berat. Hmm. 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 Ya, ya. Nah, ini CNP ini coba. Nah, ini. Nah, ini CNP ini. Hmm. Hmm. Tinggi. Ya. Ya Pak. Hmm. 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 Ya. Hmm. Ya. 5. Hmm. Ya, tapi ini sudah bagus lah. Setidak-tidaknya sudah kamu sudah ada apa? Ada usaha, ya, daripada kamu pakai kayu. Ya Pak. Hmm. Ya, oke. Mana tadi cat-nya kita? Nah, itu tadi yang menurut informasi dari saudaranya Bapak bahwa UNP itu berat, ya. Ya Pak. Ya Pak. Padahal kan kalau dalam berstruktur yang semakin ke atas kan hendaknya semakin ringan, toh. Ya Pak. Hmm. Jadi kalau kita pakai UNP ya kurang efektif. Hmm. Hmm. Ada tadi sudah buka. Sudah buka. Kita saja pakai CNP, biasa kita pakai yang ini 12. Hmm. Jadi UNP itu untuk rel saja. Apa untuk? Oke, friend, sudah? Ya Pak. Hmm.
Oke, Frente ya. Ya, Pak. Mana tadi potongan tak yang ada rangka atapnya? Ya, nanti ada notasinya situ ya. Ya, ganti Pak. aja, jangan aja tulis CNP UNP, saya CNP situ ya. Nanti Oh ya. ya, ya Pak. Mm-mm. Karena tadi dia berat ya. Nanti aja diganti. Terus sudah berapa tinggi dinding tak? Yang ini Pak, Kenapa ganjil-ganjil ya? Enggak genap. Seharusnya ngepas, misalnya 4 meter. Ya, dari kepala ringba, dari kepala slop ke kepala balok utama situ. Atau ke mana itu ya? Ya, kepala balok atau ke mana? Tinggi coba dari tinggi mana itu? Coba tinggi. Coba sampai kepala balok utama, dari kepala slop sampai kepala balok utama. Kenapa kok kasih kecil? berapa anunya Pak? Yang sini. Coba. Berapa itu? Mana, Mi? Berapa? 355 Pak. Ah, Untuk lantai 1. seharusnya berapa? 355, 350. Harusnya 350. Terus tinggi lantai 2 berapa? 349 Pak. Sama dong berarti. Harusnya dari kepala rimbal sampai kepala rimbal. Hah? Nah itu, coba berapa itu? 378. Masa lebih tinggi? Masa lebih tinggi lantai 2 mau daripada lantai 1? Kalau misalnya 3,5 meter dari kepala, misalnya dari kepala balok utama sampai kepala rimbal itu 3,5. Nanti ukuran rimbalnya kamu turunkan ke bawah. Oh iya Pak. Dari sini Pak. Ya, Ya Pak. coba lihat mana rencana-rencana tak. Rencana apa Ini yang kita untuk buat? rencana balok Pak. Balok Mana rencana balok tak? balok balok latte. Ini balok latte. Mana? Oh, yang itu, yang kayak begini yang saya maksud ya. Kasih tau Yuki ya. Untuk balok latte-nya ini Pak. Iya. Balok latemu mana? Ini Pak yang warna hitam Pak. Terus ada di mana lagi? Di setiap kusen kita taruh kah? Dia Pak, di setiap atasnya kusen saya taruh balok latte-nya Pak. Itu yang ini nih. Ini kenapa nih baloknya nih mana? Yang kosen itu yang 959. Berapa kali ini kamu tulis? 65, 65. 65, 45. Itu mana balok latenya? Terus kenapa enggak sampai di ujung-ujung kolom? Yang ini Pak. Manakah balok latenya? Yang kamu maksud balok late di sini yang mana? Tunjuk. Yang ini Pak warna hitam Pak. Nah, coba antara 4 sama 5 mana? Ini. 45 toh? Ya Pak.
Kenapa itu balok latte cuman itu? Kenapa enggak melintang dari 4 sampai 5? Dari sini, Pak. Ini apa nih? Gitu maksudnya, Pak. Nah, begitu. Ini apa nih di kolom praktisnya ya? Ya, Pak, ini kolom praktis, Pak. Oh Jadi ya, kalau begini posisinya tuh begitu. Ya, begitu Pak. posisinya. Ya, tidak ada tuh seupil di situ. Aneh-aneh juga kamu. Ya. Ya, Pak. Oh, biasanya itu balok latte dia melingkar di sisi-sisi bangunan. Toh? Ya, Pak. Oh. Oke, mana lagi? Apa ini rencana apa nih? Ini, Pak. Kolom pondasi dengan Slope balok lantai. fondasi. Mana detailnya ini? Ini, Pak. Fondasi kita ini? Ya, Pak. Pondasi menerusnya, Pak. Ini? Ya, Pak. Kayaknya ada kurang tepat deh penggambaran fondasi kita ini. Nanti lihat-lihat arsip lagi ya. Oh, ya, Pak. Hmm. Ya, bagus itu. Hmm. Rokok yuk. Iya. Kita mana lagi? Masih banyak. Hmm. Udah. Oke. Ya, Pak. Kayaknya fondasi ini kayaknya kurang tepat deh penggambarannya. Nanti dilihat-lihat lagi punya temannya ya. Iya, merasa berubah, Pak. Kurang tepat. Terus juga itu cara menimbunmu. Menimbun itu orang rata dengan slope. Oh, yang ini, Pak. Oh. Kecuali mungkin di kamar mandi. Biasa itu tukang-tukang kalau menimbun tuh rata dengan slope. Hmm. 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 Ya. Mana tadi? Oke. Coba lagi. Mana lagi? Apa lagi detailmu? Kolom, Pak. Oh ya, ini sudah ya kemarin ya. Iya. Oke ya, Bapak rasa cukup. Afrianto, tugasmu bagus sekali. Kedepannya nanti kita kalau ketemu kita diskusi lagi ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Oke, ini sudah bagus sekali. Nanti Bapak beri nilai tinggi ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak Afrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.